Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang rahasia. Kita akan membaca sebuah pembacaan tentang rahasia. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Apakah memang ada rahasia dan apa kira-kira rahasia yang dia simpan, dia sembunyikan dan dia nggak ingin kamu tahu ya. Kita akan baca sama-sama. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan langsung mulai baca sama-sama ya. Tentang rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Oke, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Rahasia yang dia sembunyikan dari aku. Kembali tanyakan dalam hati, rahasia yang dia sembunyikan dariku. Sekali lagi tanyakan dalam hati, rahasia yang dia sembunyikan dari aku. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah cerita awal ya, 4 buah cerita awal. Cerita kamu bisa aja ada di salah satu cerita ini atau lebih dari satu cerita ya. Semoga rahasianya juga hal yang positif ya. Kita akan lihat sama-sama. Kita akan mulai dari kartu yang pertama ya, cerita pertama. Rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Ini terkait sebuah peluang. Suatu hal besar yang ingin dia dapatkan, sebuah pencapaian yang mungkin aja ini pingin dia buat jadi surprise buat kamu, jadi dia sembunyikan, atau mungkin saja sesuatu yang akan kamu nggak setuju atau kamu tolak. Kita akan eksplorasi nanti. Sebuah rahasia tentang pencapaian dia, tentang harapan dia. Nanti kita eksplorasi ya. Cerita yang kedua, kartu yang muncul adalah kartu Knight of Wands. Kartu kesatria dengan elemental api. Jiwa dia yang penuh hasrat, jiwa dia yang bertindak dengan berani, nekat, terkadang tergesa-gesa. Ada cerita apa tentang hal ini? Tentang hasrat dia ini nanti kita eksplorasi. Kemudian cerita yang ketiga, kartu yang muncul adalah kartu 5 cup. Ini tentang kekecewaan dia terhadap hubungan. Ada cerita Mars di Scorpio, bisa jadi kemarahan dia sama seseorang. Belum tentu kamu, tapi bukan gak mungkin kemarahan sama kamu. Tapi yang pasti ini cerita tentang kekecewaan dia terhadap sebuah hubungan. Nanti kita eksplorasi. Selanjutnya cerita yang keempat ya. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune. Ini sebenarnya cerita positif, cerita keberhasilan, keberuntungan. Dan juga nggak menutup cerita tentang kelimpahan. Bisa juga tentang materi dia yang dia sembunyiin dari kamu. Nanti kita eksplorasi. Kita mulai cerita pertama tentang peluang, harapan besar yang dia sembunyikan dari kamu. Kartu pertama adalah kartu High Priest, cerita Moon di Cancer. Ini cerita pengetahuan. Ini tentang apa yang dia pelajari, apa yang dia perdalam, dia sembunyikan dari kamu. Mungkin ini bidang-bidang yang kamu kurang mendukung dia. Atau mungkin dia malu mengakui sama kamu dia belajar sesuatu yang mungkin ya buat dia mungkin karena gengsi atau karena malu dia nggak cerita sama kamu. Tapi masih cenderung positif ya di kartu pertama. Kita lihat kartu yang kedua. Ada cerita 6 cup. Cerita tentang berbagi rahasia dan perasaan. Ini jika kita kaitkan dengan cerita awal. Dia belajar sebuah pengetahuan, sebuah hal, sebuah hobi. Yang dia sembunyikan dia nggak ingin kamu tahu. Dan dia punya teman berbagi tentang cerita ini. Bisa aja kamu nggak suka sama lingkungan tersebut, jadi dia sembunyi-sembunyi, ini bisa ya. Ini belum ke arah dia punya teman ngobrol ceritanya jadi romantis, enggak, belum tentu. Bisa aja dia punya sahabat tempat dia ngumpul, teman-teman dia yang memang bidangnya dia suka tapi kamu nggak suka, akhirnya dia sembunyi-sembunyi tetap menjalin hubungan ya.
Ada cerita 6 pentakel. Nah, ini akan bisa memperkuat kenapa dia nggak cerita sama kamu ya. Ada sesuatu hal yang buat dia suka. Ada suatu hal yang buat dia ini sesuatu yang ya dia seneng. Bisa buat dia, memberi dia semangat, memberi dia tujuan. Hal ini membuat dia banyak kehabisan waktu sama orang lain daripada sama kamu. Hal ini membuat dia menghabiskan juga banyak materi, banyak effort untuk hal ini. Dan mungkin aja hal ini tidak memberikan sebuah manfaat untuk kamu, dia, dan hubungan kalian. Jadi kamu kurang dukung hal ini. Ini punya potensi besar ke arah sebuah hobi yang memang boros dan teman-temannya nggak positif buat kamu. Ya tapi dia suka. Ini dia sembunyikan ya, cerita pertama. Kita akan masuk ke cerita kedua, cerita tentang hasrat dia ya. Hasrat dia yang kuat yang dia sembunyikan dari kamu. Nah, kenapa dia sembunyikan? Ada cerita apa aja di balik hasrat ini? Kita akan lihat ya. Di kartu pertama ada cerita Queen of Swords ya. Kenapa dia menyembunyikan hasrat ini? Karena bisa aja ini terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih tua, bisa juga ke figur ibu, sosok feminim, bisa sahabat, bisa kakak, bisa juga orang dekat. Hasrat yang seperti apa? Kita eksplorasi lebih jauh ya. Di sini ada cerita Hermit ya, ada cerita Hermit terkait dengan Virgo. Ini tentang suatu keinginan dia, di mana keinginan ini sebenarnya keinginan yang banyak dipengaruhi oleh figur orang lain ya. Bisa figur kakak, bisa figur ibu, bisa figur orang di luar dia, di mana figur ini adalah figur yang benar-benar ya dia nurut 100%, disuruh A dia A, disuruh B dia B, dan kamu nggak suka ini. Tapi ternyata diam-diam dia masih terhubung dengan figur ini, dan figur ini banyak ngasih dia arahan untuk hidup, dan kamu kurang setuju, kurang suka sama figur ini. Ada cerita 3 tongkat di sini ya. Ini terkait dengan keinginan-keinginan dia untuk mengikuti orang-orang. Sosok-sosok yang buat kamu tidak membawa kemajuan positif untuk hidup dia. Tapi entah kenapa dia sering kali nurut. Mungkin aja diberi masukan-masukan, saran A, saran B, saran C, dia dengerin. Tapi kalau kamu yang ngomong, yang kasih saran, dia seolah tutup telinga dan gak peduli. Padahal sudah jelas figur-figur ini, ya ini belum tentu orang tua dia ya, belum tentu ibu, tapi ada potensi ke sana. Tapi figur-figur ini saat dia ada problem ternyata nggak muncul, yang muncul kamu, yang bantu kamu. Tapi giliran ya dia mungkin udah bisa lebih enak hidup ya, figur-figur ini datang semua. Ngarahin dia A, ngarahin dia B, nyuruh dia C, nyuruh dia D. Kamu nggak didengerin, dia sibuk sama figur ini. Dan saat dia nantinya kesulitan, kesusahan, figur ini hilang semua. Nah, keterhubungan dia dengan figur ini, keinginan dia untuk nurut, untuk melakukan apa yang diminta, mungkin bisa aja ini juga teman-teman yang banyak minta masukan, minta tolong sama dia. Tapi saat dia butuh malah nggak ada orang-orang ini, dan yang ada kamu. Nah ini dia, figur-figur ini, hubungan dengan figur ini dia sembunyiin dari kamu ya. Cerita kedua. Kita masuk ke cerita ketiga tentang kekecewaan dia untuk hubungan. Bisa aja kamu, bisa aja keluarga, bisa juga lingkungannya ya. Kita lihat ya. Mars di Scorpio. Kemarahan akan sebuah rahasia. Cerita dibohongi mungkin juga bisa masuk ya. Ada cerita Page of Swords. Pernah ada potensi atau mungkin pernah terjadi dalam kehidupan dia. Dia menjalin relasi dengan sosok orang lain selain kamu, dan ternyata di sini kekecewaannya bukan dia yang kecewa, tapi kamu pernah kecewa sama dia karena dia pernah punya relasi sama orang selain kamu, dan bisa jadi masih ada hubungannya. Ada cerita 8 SWOT, mereka membatasi komunikasi. Jupiter di Gemini. Jupiter energinya sudah habis saat travel ke Gemini, sehingga koneksi dia dan orang ini akhirnya merasa diblok dan dibatasi. Tapi dia masih diam-diam cari cara. Dan dia sembunyiin dari kamu, dia gak mau kamu tahu. Ya, dia kecewa sebenarnya. Tapi ini salah dia sendiri. Dia yang berbuat, malah dia yang kecewa ya, karena punya orang lain selain kamu. Kemudian ada cerita The World ya, dia merasa dikekang dan dibatasi sama kamu, mau A nggak boleh, mau B nggak boleh ya, karena punya histori seperti ini ya wajar aja banyak kekangan dan batasan dari kamu ya. Tapi dia kecewa dengan kondisi ini sebenarnya, dan dia masih pingin bisa terhubung lagi. Dia merasa diblok. Ada cerita Saturnus di sini, Saturnus di Capricorn, usahanya dibatasi, nggak bergerak. Di sini juga ada batasan di cerita 8 SWOT.
terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda yang dia rasa punya kemiripan pola pikir, tapi sudah mengganggu masalah hubungan perasaan dan keluarga dia. Cerita ketiga ya, rahasianya tentang hubungan dengan orang lain yang dibatasi. Dia kecewa. Kita masuk ke cerita yang keempat. Ini cerita tentang naik turunnya hidup. Bisa juga cerita tentang materi, kelimpahan, keberuntungan yang dia sembunyiin dari kamu ya. Ada kartu 2 pedang. Dia nggak benar-benar yakin dari kamu. Dia nggak benar-benar yakin ke kamu. Moon di Libra cerita ragu sama kamu. Dia nggak percaya sama kamu, jadi dia nggak cerita seutuhnya tentang diri dia, tentang pekerjaan dia, tentang materi dia. Dia sembunyikan dari kamu karena dia nggak benar-benar masih percaya sama kamu. Kemudian ada cerita 1 tongkat. Karena dia merasa kalau dia cerita sama kamu tentang materi khususnya, dia jadi nggak bebas. Dia nggak bisa berbuat dengan sembunyi-sembunyi sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu. Jadi dia tutupin dari kamu. Di kartu ketiga ada cerita justice ya. Ya dia memang nggak pengen kamu ikut campur terlalu banyak khususnya untuk materi dia. Karena buat dia materi dia suka-suka dia mau ngapain. Dia nggak mau terlalu diatur. Bahkan dia nggak yakin dan nggak percaya sama kamu. Namun yang jadi alasan utama adalah saat kamu tahu seperti apa materi dia, pengeluarannya untuk apa aja, mungkin untuk hal-hal yang nggak sehat, nggak positif, nggak baik, atau mungkin untuk kenakalan-kenakalan, dia jadi nggak bebas untuk kenakalan dia. Jadi dia sembunyiin dari kamu ya. Cerita keempat. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya. Tentang rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Semoga pembacaan ini memberikan hal yang positif untuk para sahabat di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Bye bye.